Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman Allah menjadi manusia? Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal bukan berarti tidak mungkin. Pikiran kita yang terbatas ini seringkali membuat kita susah untuk memahami kuasa Allah. Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Sang Pencipta. 700 tahun sebelum Sang Firman menjadi manusia, Allah telah berfirman melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dalam bahasa Ibrani, Immanuel artinya Allah ada bersama kita. Nubuatan Nabi Yesaya ini telah digenapi ketika firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Inkarnasi. Sang Firman telah menjadi seorang anak manusia melalui gadis muda yang tinggal di kota Nazaret, provinsi Galilea. Nama gadis itu adalah Maria. Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Maria. Saat itu Maria telah bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud. Malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan Allah menyertaimu." Saat itu Maria terkejut dan bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" "Jangan takut Maria, engkau berkenan di hadapan Allah," jawab malaikat itu kepadanya. "Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Anakmu itu akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Raja Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan." Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana mungkin saya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Saya ini masih gadis, belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Allah yang kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu, sehingga anak kudus yang akan kamu lahirkan nanti akan disebut anak Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin." Lalu kata Maria, "Sungguh, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu." Kemudian malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Setelah peristiwa itu, sebelum Maria menikah dengan Yusuf, Maria menceritakan semuanya kepada Yusuf tunangannya. Saat itu Maria sudah mengandung. Roh Kudus telah turun atas Maria. Kuasa Allah yang Maha Tinggi telah menaungi Maria. Mendengar cerita itu, hancurlah hati Yusuf. Dan Yusuf berencana memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Namun, sebagai seorang yang bijaksana, Yusuf tidak mau membuat Maria yang telah hamil mendapat malu di depan umum. Saat Yusuf letih memikirkan semua itu, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan berkata, "Yusuf keturunan Daud, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang ada di dalam kandungannya itu berasal dari kuasa Roh Allah yang kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan seperti apa yang telah dikatakan malaikat itu. Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf segera menikahi Maria. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak Maria itu lahir. Kemudian Yusuf menamakan dia Yesus. Sebagai manusia yang dikandung dan lahir dari rahim perawan Maria, Yesus adalah manusia sejati. Dan sebagai firman yang keluar dan datang dari keesaan Allah, Yesus adalah Allah yang sejati. Loh, jadi Yesus itu Allah sekaligus manusia? Ya, Yesus adalah satu pribadi dengan dua hakikat. Yesus adalah manusia sejati, sekaligus Yesus adalah Allah yang sejati.